Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belum menerima pelajaran hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hari ini kita akan belajar tema 2 di kelas 4, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tahukah anak-anak semua siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Nah, sekarang kita akan belajar subtema 1, beriman kepada Allah. Allah adalah pencipta dan penguasa alam raya beserta isinya. Ciptaan Allah adalah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit seperti matahari, bulan, planet, awan, dan sebagainya. Sementara yang di bumi seperti kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Nah, bagaimana ya cara kita untuk mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. 1. Mari mengenal Allah melalui alam semesta. Yuk, amati gambar berikut. Kita bisa mengamati dari sekitar kita ternyata ada benda mati dan ada juga benda yang hidup. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Jadi, beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah, dan bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. 2. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut. Dari gambar tersebut terdapat ayat yang artinya, "Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu." Quran Surah Al-An'am ayat 102. Ayat Al-Quran tersebut mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah. 3. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga untuk mengenal Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu begitu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan belajar 3 Asmaul Husna, di antaranya A. Al-Basir. Yuk amati gambar berikut. Dari gambar tersebut kita bisa melihat ada 2 orang anak yang tengah berbisik. Dan ada 1 orang anak lagi yang berkata, "Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita." Nah, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk
pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir artinya maha melihat. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal yang paling kecil. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Yang kedua, ada Al-Adil. Yuk kita amati dulu gambar berikut. Dari gambar tersebut kita bisa melihat ada timbangan dan ada orang-orang yang memakai banyak baju daerah yang berbeda. Nah, Al-Adil berarti Allah yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Kemudian yang C, Al-Azim. Yuk kita amati gambar berikut. Dari gambar tersebut kita bisa melihat ada seorang anak yang tengah memperhatikan ciptaan Allah. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Manusia itu pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Karena manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah inilah, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih ya anak-anak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.